teman-teman pikirin deh, kita itu kayak penonton di luar. Kita itu dicekoki gagasan bahwa mereka adalah wakil kita. Wakil kita yang seakan-akan ibaratnya tuh kita beli putus gitu loh. Kita coblos 5 tahun yang lalu, terus kita nggak bisa ikut-ikut dalam apapun yang mereka putuskan. Padahal itu pemikiran yang udah kuno. Oh, waktu kita dengar Pak Prabowo bilang saya akan timbul tenggelam bersama rakyat, siapa bayangkan dia membaca Gramsci. Karena itu namanya intelektual organik, timbul tenggelam bersama rakyat, bukan mengambang bersama kekuasaan. Iya. Dikatakan memang Bang Rocky kalau minus 9 yang terbaik ya, karena minus 10 untuk sebut saja iblis. Nah, Mbak Dewi, kalau melihat sekarang ya, kalau Mas Widodo mencoba menyampaikan bahwa tanda kutip ada penumpang gelap dan pembahasan tentang adanya perubahan undang-undang dasar lagi dan lain sebagainya itu, apakah ini jadi menarik gitu dengan 24 tahun reformasi lalu kita mencoba ada ide akan ada perubahan konstitusi, dan apakah ini tidak malah membuka ruang untuk penumpang-penumpang gelap yang baru? Penumpang gelapnya udah masuk. Oh, udah ada. Dan mereka sebenarnya yang sedang mengupayakan itu semua. Jadi nyambung ya sama yang lain nih. Kayaknya jadi kayak gitu ya, saya membuka terus yang lain menanggapi gitu ya. Nah, jadi tapi gini, penumpang gelap itu kan sekarang sudah masuk di dalam. Mereka adalah para politisi, mereka adalah para anggota partai politik yang sebenarnya belum pernah menjalankan atau berhasil untuk membangun demokrasi di negara ini, dan mereka merasa kehilangan apa yang dulu mereka miliki sebagai elit. Nah, sekarang mereka mau perkuat lagi, perbesar jaringannya, dan sebenarnya mereka yang tengah mengupayakan itu semua sekarang untuk didorong gitu, termasuk mengubah undang-undang dasar. Kemudian tadi ya saya sempat sebut beberapa undang-undang. Itu kan semuanya, teman-teman pikirin deh, kita itu kayak penonton di luar. Kita itu dicekoki gagasan bahwa mereka adalah wakil kita. Wakil kita yang seakan-akan ibaratnya tuh kita beli putus gitu loh. Kita coblos 5 tahun yang lalu, terus kita nggak bisa ikut-ikut dalam apapun yang mereka putuskan. Padahal itu pemikiran yang udah kuno. Sekarang kita bicara yang namanya deliberatif demokrasi, kita bicara partisipatory demokrasi, kita bicara partisipasi bermakna. Yang harusnya kita seperti tidak memberikan, ini banyak anak hukum kan di sini. Kalau kita ngasih surat kuasa aja ke advokatnya kalau mau bertindak harus konsultasi ke klien kan. Tapi apakah para so-called wakil rakyat kita itu pernah konsultasi ke kita? Mau mindahin ibu kota negara, mau bikin undang-undang cipta kerja gitu. Jadi sebenarnya penumpang gelapnya sudah lama masuk. Barangkali kalau nyambung sama pembicaraannya Mas Widodo dan Bang Rocky barusan, ya mereka sebenarnya yang membuat kita memang tidak mampu untuk masuk ke wilayah demokrasi itu. Dan mereka ini yang sekarang menduduki, dan coba deh saya baru ngobrol lagi misalnya tentang partai-partai baru. Kalau berbicara orde baru, sekarang kan saya kebetulan baru 2 hari yang lalu ya peluncuran buku tentang Cak Munir, tulisannya Mbak Suci, judulnya Mencintai Munir. Dan bicara Bjorka tadi kan mungkin yang belum memperhatikan kasus itu baru tahu Bjorka yang ngomong, oh yang membunuh Muhdi, tapi kami udah membunuh Cak Munir, maksud saya. Itu sudah lama kami tahu. Tapi kan begini, teman-teman tahu nggak sekarang Muhdi ada di mana? Betul, dia sekarang ketua partai berkarya yang dia ambil dari Tommy Soeharto. Yang sekarang Tommy Soehartonya bikin partai lagi, nggak lolos katanya, tapi lagi persoalkan. Tapi kan yang ingin saya katakan itu tuh penumpang gelap.
Jadi Oke. semua nama itu semua rings a bell gitu. Kita bisa Itu lihat. lagi, itu lagi. Dia lagi. 4L ya. Lu lagi. Lagi. Muncul lagi. Berarti nggak bisa kalau Bang Rocky bilang move on dari mantan, kita berarti kita nggak bisa move on. Nggak bisa kayaknya. Bisa ya. Sesedih itukah Mas Widodo? Dalam perspektif filsafat ya, misalnya melihat sesusah itukah misalnya Mas Wid melihat dalam perspektif sejarah bagaimana semangat anak muda mahasiswa khususnya yang ternyata saat itu belum mampu, pada bingung di kelas yang mana, apakah saat itu susah, saat ini lebih susah atau bagaimana sebenarnya posisi kita? Iya. Jadi ini lagi-lagi kritik untuk kritik ya. Kalau kita lihat gerakan reformasi, kalaupun waktu itu terjadi people power, itu people power masyarakat perkotaan. Padahal kalau kita lihat struktur masyarakat Indonesia yang berbentuk piramid, masyarakat pedesaan, buruh, petani penggarap, yang di bawah, terutama petani, itu berada di pedesaan. Dan tahun 98, masyarakat perkotaan yang terpelajar. Itulah kenapa stamina reformasi menjadi tidak panjang, karena reformasi tidak dilanjutkan dalam bentuk revolusi sosial. Jadi revolusi sosial itu bukan hanya mengubah elit yang bermukim, yang duduk di pucuk piramid yang jumlahnya sedikit, tetapi merombak struktur piramida yang timpang itu sebenarnya. Nah, itulah mengapa reformasi 98, reformasi kaum terpelajar di perkotaan. Ini kritik otokritik. Artinya kritik otokritik ini saya kira ke depan bagaimana mahasiswa-mahasiswa kalangan terpelajar untuk mengabdikan diri, atau kalau bahasanya Gramsci sebagai intelektual organik. Kawan-kawan tahu intelektual organik? Bukan beras organik ya. Jadi intelektual yang genuine ya, yang bukan karena pesanan, belajar bersama dengan masyarakat yang berada di bawah piramid. Mereka lah yang paling berkepentingan atas perubahan struktur sosial yang timpang. Kalau kita lihat misalnya, ini saya mengutip data hasil risetnya Prof. Jeffrey Winters. Ketika zaman Romawi, pada zaman perbudakan, berapa jarak orang terkaya dengan orang termiskin? Orang termiskin pada zaman Romawi adalah para budak yang tidak mempunyai hak atau memilih pekerjaan yang layak. Tidak ada partisipasi. Kalau kita bandingkan dengan 500 anggota senator para bangsawan waktu itu, 10.000 kali lipat. Lalu kita bandingkan dengan zaman demokrasi, di mana satu orang mempunyai satu suara. Misalnya suara rektor atau suara sekjen partai, itu satu suara. Tidak poin banget. Tidak poin banget itu. Kusir Cidomo juga mempunyai satu suara. Tetapi kalau kita bandingkan dengan Indonesia sekarang, 630.000 kali lipat. Artinya apa? Demokrasi kan seharusnya mengubah struktur piramid yang timpang. Jadi ini pertanyaan besar, mengapa demokrasi tidak mengubah struktur yang timpang, tetapi justru memberikan karpet merah bagi oligarki. Jadi siapapun pemenangnya bagi pilkada, pilpres, atau pemilu, pemenangnya adalah oligarki. Sementara kita kan tidak saling nyapa ini, iya kan? Bertengkar karena berbeda pilihan. Padahal siapapun pemenangnya, pemenang sesungguhnya adalah oligarki, iya kan? Apalagi kalau dikipas-kipas untuk menaikkan elektabilitas dengan isu-isu agama. Kan begitu ya? Oke. Ya. Tepuk tangan dulu untuk semua
Bang Rocky, Mas Widodo coba sebenarnya menggali titik sedihnya Bang Rocky waktu kalah di MK. Siapapun yang menang sebenarnya adalah oligarki. Melihat presidensial threshold yang beberapa kali kita heboh-hebohin ternyata kalah-kalah juga. Apakah memang kalau kita melihat kenyataan 20 tahun reformasi, kita harus memang memilih dalam melihat perspektif calon presiden yang itu aja, lalu atau kita sudah tahu dengan adanya hanya 2 calon misalnya, maka polarisasi makin kuat. Saya nggak tahu kalau kemarin Cebong sama Kampret, besok Cebong dan Kampret kali 10 pangkat 2 atau masalahnya bakal seperti apa kira-kira? Kenapa sampai saat itu atau masih ngotot jangan-jangan pengen presidensial threshold itu jadi 0? Iya, soal Mahkamah Konstitusi akhirnya kita mesti rumuskan bahwa itu adalah kumpulan kedunguan yang ada di situ tuh. Ya memang, karena semua dalil filosofi, dalil legal reasoning, dalil genealogy of power, macam-macam taruh di situ. Kita tidak menemukan yang tadi disebut oleh Widodo Mataram, bukan Widodo Solo. Organik intelektual. Kan Mahkamah Konstitusi harusnya, apalagi di Indonesia yang justice-nya itu masih terombang-ambing, mesti yang bermukim di Mahkamah Konstitusi adalah hakim-hakim yang datang dari tradisi organik intelektual. Artinya terlibat di dalam problem ketidakadilan tuh. Kan itu ada beberapa teman kita di situ, tapi juga dia going native, ikut serta dengan kedunguan di Mahkamah Konstitusi itu. Kan, ya, mahkamah yang sekarang mestinya dia peka melihat ketidakadilan, lalu dia pakai prinsip judicial activism. Itu mestinya Mahkamah Konstitusi hakim-hakimnya bocorkan pada Universitas Unram, ini ada bahaya tentang korupsi, itu majukan judicial review itu. Itu yang namanya judicial activism dalam keadaan ketiadaan dalil keadilan itu. Tapi yang terjadi juga mereka memakai judicial activism untuk mempromosikan supaya Presiden Jokowi bisa jadi wakil presiden. Kan itu yang dibocorkan justru oleh si dungu yang humas di situ. Dan bagaimana masa kita dengar analisis humas itu kayak kita mau tanya tentang capital output ratio dari ICOR dari sebuah hotel, lalu kita tanya pada si front office-nya itu bagaimana kesehatan kapitalnya. Jadi dia pasti ngomong asal doang kan. Jadi kita menanyakan hal yang substansial kepada petugas loket Mahkamah Konstitusi. Gila namanya tuh. Dan sampai sekarang nggak ada kehebohan, nggak ada public outcry dari dalam untuk katakan enggak, itu bukan itu pikiran kita tuh. Jadi memang kita sebut aja kemunafikan dari hakim-hakim itu diloloskan melalui si juru bicara itu, siapa namanya itu, si Pak Fajar yang nggak pernah menyingsing. Kan itu intinya kan. Begitu keadaan kita. Jadi baliklah kita butuh intelektual organik gitu. Yang dibayangkan oleh Gramsci dulu bahwa semua situasi kelas dibutuhkan pemimpin pikiran yang berbasis pada penderitaan rakyat. Itu intinya. Going native dengan keadaan rakyat. Yang dulu kita bayangkan, waktu kita dengar Pak Prabowo bilang saya akan timbul tenggelam bersama rakyat. Saya bayangkan dia membaca Gramsci. Karena itu namanya intelektual organik, timbul tenggelam bersama rakyat, bukan mengambang bersama kekuasaan. Kan itu dasarnya kan. Jadi mempersingkat supaya masih banyak pertanyaan nanti. Kita ingin agar supaya akhirnya kita tahu bahwa nggak mungkin kita minta perubahan dari dalam gitu. Kita mesti pakai peralatan dari luar. Di situ saya ingat dalil yang diucapkan oleh seorang feminis Amerika yang berkulit hitam, lesbian, Islam. Dia bilang begini, the master's tool will never dismantle the master's house. Peralatan raja tidak mungkin dipakai untuk membongkar istana raja, karena itu mesti cari peralatan dari luar. Dan kita sedang racik peralatan itu dari Mataram. Oke. Cara diracik berarti kita perlu bumbu-bumbu. Nah, bumbu-bumbunya seperti bumbu-bumbunya kita butuh mendengar dari audiens dulu. Saya butuh 2 orang audiens, sebelah kanan dan kiri. Siapa yang mau bertanya terlebih dahulu?
Oke, yang tengah satu, yang sebelah kiri. Saya boleh minta perempuan? Sebelah kiri sini maksudnya. Maaf. Yang batik. Oke. Sebelah sini ada? Kalau gitu kita tunggu satu dulu sebelah kanan. Mohon perkenalkan diri, bertanya secara singkat kepada siapa? Oke, cek. Langsung saja, saya ingin bertanya kepada Perkenalkan. Hasbin Hasbiul Hanas dari Institut Agama Islam Hamzah Wadi Pancor. Saya semester 3 Pendidikan Agama Islam. Baik, saya langsung bertanya kepada Presiden Akal Sehat kita. Sebelumnya, sebenarnya jujur saja, saya itu orang penakut untuk bertanya. Tapi setidaknya hari ini Presiden Akal Sehat memberikan saya nilai D+, B untuk bertanya, dan plus untuk keberanian saya untuk bertanya. Oke, yang pertama, kemarin ada 2 pamflet yang saya lihat. Yang pertama itu seharusnya kemarin seminar nasional ini terlaksana di Universitas Mataram. Akan tetapi itu dibatalkan. Apakah harus diisi oleh sekretaris PDIP baru dilancarkan seminar itu? Saya nggak tahu itu. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu itu apa rektornya penakut atau gimana itu. Itu saya ingin apa? Ini anak-anak Unram pada nunduk kepala nih. Maaf sebenarnya. Apa alasannya Bung Rocky ditolak di sana? Dan yang kedua, ini pertanyaan Oke, sesuai dengan satu lagi. Iya. Karena kita bagi-bagi. Oke. Soalnya saya ngefans banget sama beliau nih. Yang kedua, lalu yang kita lihat hukum ini tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Kita sebagai masyarakat Indonesia, kepada siapa kita harus mengharapkan hukum itu agar tegaknya kembali dan masyarakat bisa merasakan keadilan itu? Saya bertanya kepada Bung Rocky, kepada siapa yang harus kita libas? Dan apa yang harus kita lakukan demi tegaknya hukum di Indonesia agar masyarakat Indonesia bisa merasakan keadilan dengan sebaik-baiknya? Mungkin hanya itu. Oke, terima kasih Asfi. Ya, mulai dari menanyakan alasan yang mungkin sepertinya harus dijawab sama Humas, tapi mau tidak mau Bang Rocky yang harus jawab sekarang. Pertanyaan dari sebelah sini ada lagi, teman-teman? Karena tadi sudah 2, sepertinya kita akan jawab saja dulu. Nanti kita akan, silahkan Bang Rocky dulu. Kita jawab dulu, karena tadi pertanyaannya 2. Silahkan Bang, dijawab. Oke, jangan jebak saya sehingga saya mesti katakan rektor itu adalah rektum. Saya nggak menjawab, saya cuma bilang jangan jebak saya agar supaya saya tidak mengatakan rektor itu rektum. Itu bahasa diplomasi begitu, tidak menyebutkan tapi dengan memutar sudah menyebutkan, kan begitu pelajaran ngelesnya kan. Jadi saya nggak kena delik. Ya. Semoga nggak ada yang potong-potong. Kalau nggak tahu rektum, tanya anak kedokteran. Kemarin jam seperti ini saya ada di Cirebon. Pas jam yang sama nih, jam 3, jam 4. Harusnya saya di Cirebon kasih kuliah umum di Universitas Gunung Jati. 12 jam sebelum saya ke Cirebon, panitia bilang, Pak Rocky dilarang bicara di Universitas Gunung Jati. Oke, tapi kami tetap ingin Pak Rocky datang. Terus di mana tempatnya? Kami sewa kafe. Dosen-dosennya patungan untuk booking kafe itu. Kafenya outdoor, kira segini banyak juga yang hadir itu, 200 orang ada sih. Mereka bilang juga sama, karena kafenya nggak muat, mungkin justru waktu dilarang, akhirnya jadi viral, semua mau datang di situ tuh, tapi karena terbatas, oke. Jadi saya kasih kuliah di kafe untuk
memberitahu bahwa mahasiswa memberitahu bahwa mereka tidak takut pada si rektor. Ya nggak tahu hari ini ya dipanggil satu-satu pasti itu, masuk dosennya tuh kan, karena jadi hal yang lumrah biasa. Jadi kita anggap ini ya udah kultur pendidikan kita begitu sekarang. Mengapa rektor takut untuk membuka kampus itu sebagai ruang perdebatan akademik? Kan saya datang ke situ nggak bahas senjata, ngapain? Saya cuma pakai logika tuh, ngutak-ngutik jalan pikiran orang, dan ketemuan memang banyak yang dungu. Cuma itu kan. Jadi memang kita belum masuk pada era yang kita sebut sebagai kemerdekaan, kebebasan. Rektor yang seharusnya, saya bayangin itu rektor dasarnya apa gitu? Dia dibayang-bayangi oleh semacam ketakutan metafisika, bukan metayuridika, tentang status dia sebagai rektor. Apakah rektor UNRA mau jadi wakil presiden Jokowi? Kan Jokowi sendiri menjadi wakil presiden, dia berubah jadi wakil presiden kan? Jadi itu yang menghuni pikiran-pikiran intelektual kita. Kampus yang ditrain dengan metodologi critical point of view takut untuk menerima perspektif lain. Kampus mesti produksi pikiran. Kan itu intinya kan. Jadi saya cuma mengucapkan jalan pikiran. Dan itu kan ringan, nggak perlu APBN bikin jalan pikiran. Kalau bikin jalan tol perlu APBN. Beda. Jadi intinya adalah loloskan pikiran bertengkar di kampus, karena kampus memang tempat bertengkar pikiran. Sering saya terangkan, pikiran hanya disebut pikiran kalau dia dipertengkarkan. Kalau saya ajukan pikiran dan gak ada yang bantah, artinya saya sedang berdoa, nggak boleh ada yang ganggu. Pikiran harus diganggu. Itu yang nggak dipahami oleh rektor. Itu dasarnya kan. Jadi sekali lagi nggak ada soal. Ini hanya menunjukkan, saya mungkin udah 20 kali dilarang dengan tema yang sama, tim mahasiswa tetap ajak saya ke. Suatu waktu saya kasih kuliah di Universitas Imam Bonjol di Padang situ. Pas saya nyampe, cekat di situ, Bang, minta maaf Bang, baru 2 jam lalu ruang pertemuan itu digembok oleh Proyek 3. Bagaimana coba? Terpaksa saya kasih kuliah di emperan tempat-tempat makan mahasiswa, nggak ada soal aja kan? Karena pikiran itu bisa tumbuh di mana aja. Dan yes, itu soalnya. Jadi sekali lagi, kondisi intelektual kita masih sebatas rektum yang jaraknya kira-kira 70 cm dari kepala ke bawah. Kayak kalau orang kedokteran bilang itu pars inferior, bagian bawah dari tubuh manusia. Rektum. Nah itu intinya tuh. Tapi kita ingin agar supaya suhu berpikir itu tidak punah gitu. Dan kebebasan, kalau Anda tanya tadi mulai dari mana? Dari keinginan kita untuk memelihara kebebasan kita sendiri. Itu intinya. Kalau saya kutip seorang filsuf namanya Albert Camus, dia bilang begini, freedom is not a gift from a state or a leader, but a possession to be won every day by the effort of each and the union of all. Kebebasan itu bukan hadiah dari negara atau seorang pemimpin, tapi hak yang harus diperjuangkan oleh setiap orang, setiap hari, dan dengan cara bersama. Itu diucapkan oleh Albert Camus dalam bukunya Resistance, Rebellion, and Death. Lawan, berontak, mati. Terima kasih.